Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Di sini atas nama Muhammad Irfan Zidni ingin menjelaskan masalah eh, karya ilmiah. Karya ilmiah. Selanjutnya kepada dosen yang terhormat dan segenap teman-teman kami yang sangat kami hormati. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja akan kami jelaskan bagaimana penjelasan masalah karya ilmiah, karya tulis ilmiah. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama mengenai struktur karya ilmiah. Apa itu struktur karya ilmiah? Jadi ketika kita ingin menulis atau ingin membuat struktur karya ilmiah, kita harus memenuhi syarat-syarat struktur karya ilmiah. Strukturnya sudah ada. Yang pertama apa? Yaitu judul. Kita ketika ingin menulis karya ilmiah maka harus ada yang namanya judul. Yang kedua apa? Pendahuluan. Pendahuluan harus ada. Yang ketiga, kerangka teoritis. Ini yang ketiga. Yang keempat, modeling penelitian. Apa yang kita teliti, apa yang kita kerjakan, yang kita teliti dalam proses karya ilmiah harus ada. Yang kelima apa? Pembahasan. Pembahasan tentang modeling penelitian yang kita teliti. Yang keenam yaitu kesimpulan dan saran. Saran dari pembahasan yang telah kita tulis. Yang ketujuh yaitu daftar pustaka, di mana kita mencari penjelasan tersebut, di mana kita ambil penjelasan tersebut, maka harus ditulis di dalam karya ilmiah yang telah kita tulis. Ini adalah beberapa struktur karya ilmiah. Ketika kita tahu ini, masalah struktur, maka ketika ingin membuat makalah, ini adalah makalah, ya, contoh makalah apa saja yang harus kita isi, yang harus kita kerjakan. Pengertian, ya, pengertian karya ilmiah yang terjadi, yang menjadi bahan untuk diskusi. Jadi di dalam pengertian apa yang di dalam makalah ini harus ada sesuatu yang kita diskusikan. Contohnya banyak, ingin mendiskusikan sesuatu maka kita tulis di dalam makalah. Terus terdiri dari apa saja itu makalah? Yaitu ada 3 pokoknya. Pendahuluan, di dalam makalah harus ada. Yang kedua, pembahasan. Apa yang ingin kita bahas di dalam makalah? Yang ketiga apa? Yaitu kesimpulan dari makalah yang telah kita buat. Ini di dalam makalah. Setelah kita tahu dari struktur ketika kita ingin membuat makalah, sudah tahu. Sekarang lanjut kepada bentuk penyajian. Bentuk penyajian dari apa-apa yang kita buat. Di sini yang pertama apa? Bentuk populer. Gimana itu? Yaitu ragam bahannya bersifat santai. Bersifat santai. Jadi ketika kita ingin membuat karya ilmiah, bahasanya sangat santai. Ya, di situ tidak ada kata-kata buruk, tidak ada kata-kata yang menyinggung di dalam karya ilmiah yang kita tulis di sini di dalam bahasa. Yang kedua apa? Bentuk semi formal. Apa itu? Biasanya digunakan dalam berbagai jenis laporan biasa dan makalah. Ketika ingin membuat laporan, makalah, di situ kita menggunakan bahasa yang bentuknya semi formal. Ya, biasa, berbentuk biasa. Terus kalau yang ketiga, beda, bentuk formal. Bentuk formal apa itu? Yaitu disusun dengan memenuhi unsur-unsur kelengkapan akademis secara lengkap seperti dalam skripsi, tesis dan apa ini dan atau disertasi. Jadi dalam bentuk skripsi, entah bentuk itu disertasi
itu kelengkapan bentuk semiformal harus ada. Ini bentuk-bentuk penyajian yang kita akan gunakan ketika membuat karya tulis ilmiah atau karya ilmiah. Selanjutnya yaitu kaedah kebahasaan. Kaedah kebahasaannya. Yang pertama, kata impersonal. Kita harus menggunakan kaedah kebahasaan. Yang pertama kata impersonal. Yang kedua kalimat pasif. Yang ketiga bahasa produktif. Yang keempat bahasa denotatif. Yang kelima menggunakan kata baku. Inilah 5 syarat atau 5 kaedah bahasa yang akan kita gunakan untuk menulis karya-karya ilmiah yang akan kita tulis gitu. Mungkin dari penjelasan kami, mohon maaf bila ada kekurangan. Wa akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.